warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar tentang sistem bilangan, lalu nanti ada konversi, dan ada operasi aritmatika yang berlaku pada sistem bilangan tersebut. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang atau pemahaman kita tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang nanti kita bahas yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Terlebih dahulu kita akan pelajari tentang konsep konsep tentang pembentukan dari sistem bilangan, masing-masing sistem bilangan. Konsep dari sistem bilangan itu biasanya dikarakteristikan oleh basis atau radix, absolute digit, dan posisi atau place value. Jadi, tiga unsur ini harus ada dalam pembentukan sistem bilangan yang nanti kita bahas. Nah, biasanya dia akan berbentuk seperti ini ya. A kali B pangkat N, di mana A-nya itu adalah absolute digitnya atau bilangan bulatnya. Lalu B itu adalah base atau radixnya, dan N adalah position value-nya. Base atau basis atau radix ya, ditentukan oleh jumlah bilangan yang dipergunakan. Jadi masing-masing dari sistem bilangan tersebut, biner, oktal, desimal, sama heksa, itu memiliki basis yang berbeda. Ya. Jadi tergantung nanti jumlah atau simbol bilangan yang terdapat pada masing-masing sistem bilangan. Sistem bilangan yang sering kita pergunakan adalah biner, ada oktal, ada desimal, dan heksadesimal. Pertama yang kita akan bahas adalah tentang sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner memiliki basis atau radix yaitu 2, ya, atau kita sebutnya dengan binary. Tadi sudah dibahas bahwa radix atau basis adalah simbol yang dipergunakan, simbol bilangan yang dipergunakan di sistem bilangan tersebut. Nah, untuk sistem bilangan biner itu basisnya ada 2. Berarti dia nanti hanya 2 simbol bilangan yang terdapat di dalam biner, ya. Yaitu menggunakan 2 macam simbol bilangan, yaitu 0 dan 1. Contoh penulisannya adalah 1010, lalu nanti basis atau radixnya itu di bawahnya, ditulisnya di bawahnya seperti itu, ya. Lalu bisa juga ditulisnya 1010B, B itu menandakan biner. Dasar penulisannya seperti tadi konsepnya yaitu A kali 2 pangkat N. A itu adalah absolute digitnya, 2 itu adalah basisnya, dan N adalah position value-nya. Nah, sistem bilangan selanjutnya adalah oktal, di mana basis atau radixnya adalah 8, atau kita sebutnya dengan oktal. Jadi Anda kalau mau bicara tentang sistem bilangan, Anda harus tahu dulu basis atau radix dari masing-masing sistem bilangan, ya. Untuk biner tadi 2, oktal itu 8. Nah, simbol yang dipergunakan pada sistem bilangan oktal itu ada 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 macam simbol bilangan yang terdapat pada sistem bilangan oktal. Penulisannya 3, 4, 7, lalu ada di bawahnya itu ada 8, itu menandakan basisnya. Atau bisa ditulisnya 3, 4, 7, O. O itu artinya oktal. Dasar penulisan seperti konsep yang tadi sudah dibahas, yaitu A kali 8 pangkat N. A itu adalah absolute digit, 8 itu adalah basis, dan N itu adalah position value-nya. Selanjutnya yang kita bahas adalah sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini yang biasa kita pergunakan
selama hidup kita gitu ya. Sejak Anda mengenal angka, waktu masih kecil sampai sekarang, itu yang biasa kita gunakan adalah sistem bilangan desimal. Basis atau radiksnya adalah 10, disebutnya deka. Ada 10 macam bilangan, ada 10 macam simbol bilangan, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita 10, Bu, saya mengenal angka 10. 10 itu adalah 1 dan 0, gitu ya. Jadi memang angka itu ada terdapat pada simbol bilangan desimal. Atau 1, 1 atau 11 kita sebutnya. Itu 1, 1. Itu tidak ada lagi ya simbol bilangan lain selain 0 sampai 9 tadi, gitu ya. Contoh penulisannya 961. 10 di bawahnya ada basisnya atau 961D. D itu desimal. Untuk dasar penulisannya seperti konsep yang sebelum-sebelumnya untuk sistem bilangan yang lain, A kali 10 pangkat N. A itu adalah absolute digitnya, 10 itu adalah basis, dan N adalah position value-nya. Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan heksadesimal. Basis atau radiksnya itu adalah 16, kita sebutnya dengan heksa. Ada 16 macam simbol bilangan yang terdapat pada heksadesimal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk angka 10-nya kita pakai A, lalu 11-nya itu adalah B, lalu 12-nya itu adalah C, 13-nya adalah D, 14-nya adalah E, dan 15-nya adalah F. Jadi untuk 2 digit ya, simbol bilangan yang terdiri dari 2 digit, kita representasikan atau kita wakilkan dengan huruf A, B, C, D, E, F sampai 15. Karena ada angka 0 di situ, jadi semua jumlahnya 16. Ya. Contoh penulisannya adalah misalnya A, B, C, 16. A-nya itu adalah 10, B itunya adalah 11, C-nya adalah 12, gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menulisnya 10, 11, 12, tidak. Tapi harus A, B, C. Kalau maksud Anda adalah A itu adalah 10, B itu adalah 11, dan C itu adalah 12. Ya. Atau kita bisa nulisnya A, B, C, H. H itu adalah heksa. Untuk dasar penulisannya, A kali 16 pangkat N. A itu absolute digit, 16 itu adalah basis atau radiks, N itu adalah position value. Jadi, seperti itu untuk sistem bilangan heksadesimal, desimal, oktal, dan biner. Yang Anda harus pahami ya adalah basis atau radiksnya. Dan simbol-simbol yang terdapat dalam masing-masing sistem bilangan. Sekarang kita masuk ke satuan data. Komputer bekerja atas dasar sistem bilangan biner. Jadi komputer itu sebenarnya tidak mengenal A, B, C atau angka yang banyak gitu ya. Tapi dia hanya mengenal 0, 1. Di mana setiap yang nanti kita masukkan di dalam keyboard atau kita input di dalam keyboard ya atau alat input lainnya, maka itu nanti akan dikonversi dalam sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, 0, 1 ini disebut dengan bit. Bit merupakan satuan terkecil dalam sistem komputer. Bit-bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Jadi misalkan 10011 itu sebenarnya dia akan merepresentasikan misalkan huruf G, misalkan seperti itu. Atau 1110 misalkan seperti itu. Nggak ada angka 4 ya, jadi dia hanya terdiri dari 1 dan 0. 1110 misalkan, itu merepresentasikan
itu misalkan gambar mahkota seperti itu. Jadi semua kesatuan dari bit biner ini itu akan membentuk sebuah karakter. Keluarnya di layar berbentuk karakter sebenarnya ya. Pada umumnya sebuah karakter itu disusun atas 8 atau 16 bit. Jadi satu yang tadi saya sudah sebutkan misalkan 101000 gitu, sebanyak 8 bit atau bisa juga 16 bit. Tergantung dari nanti pengkodean yang digunakan di komputer tersebut. Nanti kita pelajari setelah ini ya. Jadi kalau dia terdiri 8 bit, berarti angka 1 dan 0-nya itu terdiri dari baris yang ada 8 sepanjang 8, yaitu 10 misalkan ya, 10 1111, pokoknya sepanjang 8 gitu ya. Kalau 16 ya sepanjang 16 bit gitu ya. Jadi seperti itu sebuah karakter itu direpresentasikan atau disusun dalam 8 atau 16 bit. Nah, setelah bit, tingkatan satuan data yang di atasnya itu adalah byte. Merupakan satuan yang digunakan biasanya untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII atau EBCDIC. Nah, 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Ya, jadi 1 byte itu nanti tersusun dari 8 bit biner tadi. Di atasnya byte, satuan data selanjutnya adalah kilobyte atau KB kita sebutnya ya. Merupakan satuan data yang biasanya digunakan untuk berkas gambar berukuran kecil. Ya. Jadi biasanya kita gunakan, misalkan kalau kita habis foto, terus dia besarnya si foto itu, artinya size-nya itu dalam satuan kilobyte. Nah, 1 kilobyte itu 1024 byte. Di atasnya kilobyte ada megabyte atau MB kita sebutnya. Merupakan satuan data yang biasa digunakan untuk kapasitas RAM dalam PC. Nah, sekarang udah canggih ya. Jadi untuk satuan RAM aja sekarang udah giga. Ya, jadi bisa dikatakan ini agak catatannya agak ketinggalan nih ya. Saya ngambil dari slide, tapi seperti yang Anda sudah ketahui bahwa kapasitas RAM biasanya sekarang untuk laptop Anda aja sudah dalam giga ya. Jadi dulu dipergunakan untuk kapasitas RAM dengan mempergunakan satuan datanya adalah megabyte. Nah, 1 megabyte itu adalah 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. Jadi tinggal dikali aja ya tadi ya. 1024 dikali 1024 lagi gitu ya. Masing-masing ya. Nah, di atasnya tadi megabyte itu adalah gigabyte. Gigabyte atau kita sebutnya GB. Merupakan satuan data yang biasa digunakan untuk kapasitas hard disk dalam PC. 1 GB itu adalah 1024 MB. Atau berapa tuh ya? Itu ada sampai 10 digit di situ ya untuk diterjemahkan dalam byte-nya. Di atasnya gigabyte ada terabyte atau TB. Satuan data yang biasanya digunakan untuk kapasitas hard disk dalam mainframe. Jadi jauh lebih besar lagi ya hard disk yang ada di dalam mainframe. 1 terabyte itu 1024 GB atau nah itu tuh panjang banget ya untuk diterjemahkan dalam byte-nya. Di atas terabyte itu adalah petabyte atau PB. Satuan data yang biasanya digunakan untuk kapasitas penyimpanan data di masa yang akan datang. Tapi sekarang juga sudah ya. 1 petabyte itu 1024 terabyte. Nanti tinggal dikali aja kalau mau dijadikan byte ya. Kali 24 lagi untuk dapat
si giga, mega gitu ya, nanti kilo, kali lagi 1024 sampai nanti dapat satuan byte. Tapi ini kalau di UTS dan UAS nggak setragis itu, Anda harus menghitung ya satuan data. Tapi hanya diketahui aja biasanya untuk tingkatan satuan data di bawahnya. Ya. Di atasnya petabyte itu ada exabyte atau EB. Nah, raksasa teknologi seperti Amazon, Google, dan Facebook yang biasanya memproses jumlah data yang mungkin kita nggak sampai bisa pikirkan itu sebanyak apa datanya ya. Biasanya itu adalah satu-satunya yang khawatir tentang ruang penyimpanan semacam ini sekarang. Di tingkat konsumen, beberapa, tetapi nggak semuanya, itu sistem filenya itu digunakan oleh sistem operasi saat ini memiliki batas teoritis di suatu tempat di exabyte. Jadi untuk yang raksasa teknologi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Amazon, Google, dan Facebook, untuk penyimpanan datanya itu dalam exabyte. 1 exabyte itu adalah 1024 petabyte. Nah, jadi seperti itu ya untuk satuan data. Ya, jadi Anda hafalkan itu tingkatannya dari mulai bit sampai exabyte. Sekarang kita masuk ke dalam sistem pengkodean. Jadi di dalam komputer kita atau laptop kita itu pakai pengkodeannya, pengkodean apa? Sistem yang biasanya digunakan untuk mengkodekan karakter bermacam-macam. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte. Maaf, ini pagi-pagi, jadi banyak yang masih lewat-lewat. Kalau udah malam susah ya, bikin videonya pasti gelap. Ya, oke kita lanjutkan. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner tadi. Nah, komputer itu berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Sistem pengkodean yang pertama kita bahas adalah BCD atau Binary Coded Decimal. Merupakan kode biner yang biasanya digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Dinyatakan dalam 4 bit. Jadi satu karakter itu, 1 byte itu terdiri dari 4 bit. Kok bisa gitu ya? Karena memang ada. Dan biasanya nanti dipergunakan untuk komputer-komputer yang generasi pertama gitu ya. Karakter yang tersedia itu sebanyak 10 angka, yaitu dari mulai 0 sampai 9. Digunakan pada komputer generasi pertama. Jadi kalau Anda lihat, pelajari sejarah tentang komputer generasi pertama yang dia besar banget ya, hampir 1 lemari ya, hanya untuk memproses data. Kalau kita kan sekarang udah komputernya kecil gitu ya. Lihat aja laptop-laptop Anda itu mungil-mungil, bahkan data itu bisa diproses di dalam gadget Anda gitu ya. Tapi dulu komputer itu hampir segede lemari ya, dan dia mengeluarkan panas yang sangat luar biasa. Makanya dia ditempatkan dalam satu ruangan khusus dengan kondisi yang dingin sekali, dan biasanya dia untuk menerjemahkan semua yang diinput di dalam mesin tersebut itu hanya terdiri dari 4 bit saja. Untuk binary coded decimal yang terdiri dari 4 bit, misalkan angka 0, maka hanya diwakili dengan 0000. Untuk angka 1 begitu juga 0001. Untuk angka 2 bukan 2 gitu ya, tapi 0010. Nah, nanti kita pelajari kenapa dia bentuknya seperti ini. Nanti saya terangkan dalam video selanjutnya, yaitu konversi dari sistem bilangan ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang angka 3 kita terjemahkan dalam 0011. Dan untuk angka 4, 0100. Maaf. Jadi santai aja ya. Bikin videonya saya sambil bersin juga.
Nah, untuk yang desimal 5 itu 01, 01 dan 6, 0110. Yang 7, 0111 dan 8, 1000 dan 91001. Jadi hanya memang komputer itu hanya mengenal namanya digit biner 0101. Jadi dia tidak mengenal angka yang lain. Dan semua angka itu hanya menerjemahkan sebenarnya itu adalah karakter. Jadi kalau kita mengenalnya dia angka, tapi sebenarnya komputer itu dia image-nya itu adalah berbentuk karakter gitu. Nah, untuk pengkodean selanjutnya kita kenal dengan EBCDIC. Kalau saya dulu ngapalnya EBCDIC ya. Kepanjangan dari Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Dikembangkan oleh IBM dan diterapkan dalam berbagai komputer mainframe. Jadi komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang banyak ya. Dinyatakan dalam 8 bit. Jadi satu karakter itu diwakili oleh 1 byte. 1 byte itu yang terdiri dari 8 bit. Karakter yang tersedia itu adalah 2 pangkat 8 ya. Jadi artinya berapa banyak nih? Jadi yang tersedia adalah 2 pangkat 8 yaitu 256 karakter. Jadi nggak cuman 10 karakter yang seperti BCD tadi ya. Tapi untuk EBCDIC ini jauh lebih banyak karakter yang nanti diwakilkan oleh kombinasi 8 bit tadi. Digunakan dalam komputer generasi ketiga. Ya. Kalau tadi BCD pada generasi pertama, untuk EBCDIC itu digunakan pada komputer generasi ketiga. Selanjutnya kita bahas adalah ASCII. Nah, ASCII ini yang kita pergunakan sekarang kebanyakan ya. Untuk PC, untuk laptop Anda, itu semua pengkodenya pakai ASCII. Kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Dinyatakan dalam 8 bit, hampir mirip dengan EBCDIC tadi. Karakternya yang tersedia 2 pangkat 8 yaitu 256 karakter, di mana 256 karakter itu terdiri dari huruf, angka, spesial karakter, simbol Yunani, dan karakter grafis. Selanjutnya kita bahas adalah pengkodean Unicode. Dinyatakan dalam 16 bit. Jadi 1 byte itu terdiri dari 16 bit biner. Jauh lebih panjang ya. Karakter yang tersedia adalah 65.536. Jadi 2 pangkat 16 saja ya. Karakter yang meliputi huruf, angka, spesial karakter, simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan simbol Cina. Jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini tentang sistem bilangan. Dimulai tadi kita mengenal beberapa sistem bilangan seperti biner, oktal, desimal, dan heksa. Lalu untuk sistem pengkodeannya tadi sudah. Lalu dia ada untuk satuan datanya. Satuan data juga Anda harus hafalkan ya, bit, byte, lalu kilobyte, mega, sampai nanti dia exabyte. Oke? Sampai di sini penjelasan saya untuk materi sistem bilangan. Tapi saya katakan ini baru gerbangnya aja ya. Jadi untuk memproses konversi gitu ya, menerjemahkan antara bilangan desimal yang kita masukkan di dalam input device, lalu nanti diterjemahkan dalam mesin menjadi bit biner. Itu kita pelajari untuk video selanjutnya pada proses untuk konversi sistem bilangan. Baik, jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa ajukan ke saya lewat WhatsApp atau nanti kita diskusi di dalam grup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.